Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Zahra dengan NIM 2279014 dari Prodi Perdagangan Internasional. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara logistik dan strategi pemasaran. Jadi hubungan antara logistik dan strategi pemasaran. Di sini, logistik dan strategi pemasaran produk memiliki hubungan yang sangat erat karena logistik yang efektif dapat mendukung dan meningkatkan strategi pemasaran. Peran logistik di sini cukup penting pada pemasaran perusahaan karena bisa menambahkan rasa puas pelanggan terhadap perusahaan. Kepuasan pelanggan bisa memberikan keuntungan atau profit untuk perusahaan. Dengan begini, perusahaan bisa menggunakan kelebihan pada logistik ini untuk memasarkan produk atau jasa dari perusahaan supaya semakin banyak orang yang tertarik. Nah, berikut adalah beberapa hubungan antara logistik dan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu penyampaian produk tepat waktu. Kedua, manajemen persediaan. Yang ketiga, pengurangan biaya operasional. Keempat, penanganan pengembalian produk. 5. Penetrasi pasar baru. 6. Pengalaman pelanggan. Ketujuh, pengelolaan data dan analisis. Kedelapan, respon terhadap permintaan pasar. Dan kesembilan, efisiensi rantai pasok. Nah, saya akan menjelaskan poin pertama yaitu tentang penyampaian produk tepat waktu. Jadi hubungan antara logistik dan strategi pemasaran terkait penyampaian produk tepat waktu yaitu logistik yang efisien memastikan bahwa produk yang dikirim tepat waktu ke pelanggan atau distributor sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Nah, dampaknya pada pemasaran yaitu akan memperoleh kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan yang menerima produk tepat waktu lebih cenderung puas dan loyal yang penting untuk kesuksesan pemasaran. Dampak selanjutnya yaitu reputasi merek. Nah, pengiriman tepat waktu membantu membangun reputasi merek sebagai perusahaan andal, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing di pasar. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan yang efisien. Hubungannya, logistik melibatkan manajemen persediaan yang efisien untuk memastikan bahwa produk tersedia sesuai dengan permintaan pasar. Dan dampaknya pada pemasaran yaitu pertama, ketersediaan produk, dan yang kedua, optimalisasi promosi. Ketersediaan produk yaitu produk yang selalu tersedia mendukung kampanye pemasaran, memastikan pelanggan dapat membeli produk kapanpun dibutuhkan, menghindari kehabisan stok yang bisa merusak citra merek. Dan optimalisasi promosi. Dengan mengetahui tingkat persediaan yang akurat, tim pemasaran dapat merencanakan promosi dengan lebih baik dan menghindari overpromosi yang dapat menyebabkan kekurangan stok. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya operasional. Hubungannya yaitu logistik yang efisien dapat mengurangi biaya penyimpanan, transportasi, dan distribusi produk. Dampaknya pada pemasaran yaitu harga kompetitif. Pengurangan biaya operasional memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif atau meningkatkan anggaran pemasaran. Nah, yang selanjutnya yaitu dampaknya investasi kembali. Nah, dana yang dihemat dari efisiensi logistik dapat dialokasikan kembali ke dalam kampanye pemasaran atau pengembangan produk baru untuk memperkuat strategi pemasaran dan inovasi.
Yang kelima yaitu penetrasi pasar baru. Hubungannya yaitu logistik yang kuat memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar baru dengan mengoptimalkan jaringan distribusi. Dampaknya pada pemasaran yaitu ekspansi pasar dan adaptasi produk. Yang keenam, pengalaman pelanggan. Hubungannya yaitu logistik yang mempengaruhi kualitas dan kondisi produk yang diterima oleh pelanggan. Dampaknya pada pemasaran yaitu kondisi produk. Pengiriman produk dalam kondisi baik dan sesuai harapan pelanggan meningkatkan pengalaman pelanggan yang penting untuk pemasaran yang berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dampak selanjutnya yaitu review positif yang diperoleh dari pelanggan. Pelanggan yang puas dengan kondisi produk cenderung memberikan ulasan positif dan merekomendasikan produk yang berkutat yang memperkuat strategi pemasaran. Yang ketujuh yaitu pengelolaan data dan analisis. Hubungannya yaitu sistem logistik modern mengumpulkan data penting tentang pola pengiriman, persediaan, dan permintaan. Dampaknya pada pemasaran yaitu wawasan pasar. Data ini dapat dianalisis untuk memahami tren pasar dan perilaku pelanggan, memberikan wawasan yang berguna untuk merencanakan kampanye pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dampak selanjutnya yaitu perencanaan strategis. Informasi yang diperoleh dari data logistik membantu dalam perencanaan strategis jangka panjang, termasuk prediksi permintaan dan penyesuaian strategi pemasaran. Yang kedelapan yaitu respon terhadap permintaan pasar. Hubungannya yaitu logistik yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan permintaan pasar dengan cepat. Dan dampaknya pada pemasaran yaitu yang pertama, adaptasi cepat. Jadi, kemampuan untuk merespon perubahan permintaan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran secara real time, seperti menambah stok produk yang sedang populer atau mengurangi stok produk yang kurang diminati. Dampak yang kedua yaitu kampanye musiman. Logistik yang responsif mendukung kampanye pemasaran musiman dengan memastikan ketersediaan produk tepat waktu selama periode puncak penjualan. Yang kesembilan yaitu efisiensi rantai pasok. Hubungannya yaitu logistik yang efisien memastikan seluruh rantai pasok berjalan lancar dari pemasok hingga ke pelanggan akhir. Dampak pada pemasaran yaitu yang pertama, sinergi dengan pemasok. Hubungan yang baik dengan pemasok mendukung kampanye co-branding atau promosi bersama. Yang kedua, pengurangan lead time yang lebih pendek meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merespon permintaan pasar dan meluncurkan produk baru lebih cepat, serta mendukung strategi pemasaran yang agresif. Itu saja hubungan antara logistik dan strategi pemasaran. Jadi, kesimpulannya yaitu dengan memahami dan mengelola hubungan antara logistik dan strategi pemasaran secara efektif, maka perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan pengeluaran,
dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Nah, logistik yang baik mendukung pencapaian tujuan pemasaran dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Saya kira itu saja dari saya mengenai hubungan antara logistik dan strategi pemasaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.